semua orang menurut saya harus menanamkan pemahaman dalam dirinya bahwa semua yang ada di internet itu belum tentu benar. Halo pendengar dan netizen Radio Sinta dimanapun Anda berada, podcast kembali hadir untuk Anda dan tema kita kali ini kita akan membahas mengenai hoax dan ujaran kebencian yang biasanya marak menjelang pemilu presiden atau kepala daerah. Itu marak biasanya. Nah, bagaimana sekarang menjelang pemilu presiden? Apakah sama sudah mulai bertebaran di media sosial? Nah, narasumber kita kali ini adalah Mas Wicaksono alias Ndoro Kakung. Nah, beliau adalah Dewan Pengarah Siberkreasi. Seperti apa sih pandangan atau pengamatan dari Ndoro Kakung ini? Saya langsung sapa. Halo Mas Wicak, saya panggilnya Mas Wicak atau Ndoro Kakung ini? Ndoro Kakung juga boleh, Mas. Ndoro Kakung aja, Ndoro Iya, Kakung iya. aja lah. Siap. Karena di media sosial itu dikenalnya Ndoro Kakung ya. Iya, brand name itu namanya. Brand name-nya itu ya. Saya kira-kira apa yang pas ya Mas Wicak ya? Kalau jenengan Ndoro Kakung, saya kira-kira apa ya? Siapa ya? Abdi dalam ngoceh-ngocehan mungkin. Karena selalu ngoceh kan. Abdi dalam ngoceh aja, iya cocok. Besok saya buat itu ya. Oke Mas, cerita dulu dong tentang Siberkreasi ini apa sih sebetulnya Mas? Oke. Sebagai Dewan Pengarah di sana ya. Siap. Siapa saja orang-orang di situ Mas? Oke. Jadi Siberkreasi itu sebetulnya semacam wadah atau hub begitu ya. Kepanjangannya sebetulnya Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi. Wow. Jadi Siberkreasi itu semacam brandnya lah. Itu adalah wadah dari lembaga swadaya masyarakat, kelompok sipil, pemerintah dan swasta yang disatukan oleh kepedulian untuk mengedukasi masyarakat, ya kan, dalam hal digital. Lahir tahun 2017. Sekarang mitranya itu kalau saya tidak salah ya, karena bertambah terus, itu 120-an lembaga. Entitas itu ya? Entitas, jadi ada pemerintah itu Kementerian Kominfo, kemudian Setnek, dan beberapa kementerian lain seperti Kemendikbud, Ristek, kemudian swastanya itu platform-platform digital, ada Facebook, kelompok Meta gitu ya, ada X yang di Indonesia, yang sebetulnya sudah tutup karena pindah gitu. Tapi TikTok juga, kemudian masyarakat sipil yang tergabung dalam, misalnya ada Mavindo, ada Sejiwa, ada komunitas TIK, dan banyak lagi lah. Oke, Mas, itu lahir sebetulnya apa sih yang melatar belakangi Siberkreasi ini lahir dengan seluruh kegiatannya? kegiatannya? Ya itu fakta bahwa tingkat literasi digital di Indonesia itu masih rendah menurut indikator internasional. Itu satu. Waktu itu skornya masih sekitar 3, sekian dari 4 ininya. Kemudian fakta bahwa di Indonesia ini banyak beredar itu konten-konten yang negatif. Ada ujaran kebencian, ada perundungan di media sosial, ada kabar bohong, disinformasi, misinformasi, dan seterusnya. Nah, oleh sebab itu, mitra-mitra Siberkreasi itu kemudian bergabung untuk bagaimana kalau kita ikut serta membantu masyarakat ya dengan cara edukasi literasi digital, dengan bergabung dan beraktivitas melakukan literasi digital gitu. Ada 4 pilar yang disasar atau menjadi program kerja utama. 4 pilar literasi itu adalah yang satu, cakap digital. Kemudian aman digital, kemudian bijak digital, dan yang terakhir E itu etik dalam digital. Disingkat jadi CABE. Cakap, aman. Bukan cabe-cabean ya. Bukan. Oke, jadi B-nya berbudaya, bukan berbudaya. bijak. Jadi budaya digital dan etika digital, jadi disingkat CABE. Jadi harapannya ketika masyarakat sudah terliterasi dengan baik, maka mereka tidak lagi menggunakan diksi-diksi yang memprovokasi di media sosial begitu ya. Ya, tidak hanya itu sebetulnya. Jadi dengan 4 pilar tadi diharapkan
kami berharap malah begitu masyarakat Indonesia itu cakap secara literasi digital itu kan terliterasi lah. Iya. Jadi artinya dia mampu menggunakan gawainya, menggunakan perangkat-perangkat lunak, memilah informasi, mengolah informasi, membedakan fakta dan kabar bohong dan seterusnya dan seterusnya. Juga selalu menjaga etika dan keamanan data pribadi. Ya, itu bagian dari 4 pilar tadi. Jadi tidak hanya sanggup menyeleksi informasi palsu, hoax, disinformasi dan misinformasi. Bijak, etik, berbudaya, aman. Saya ingat ketika 2017 waktu itu kan polarisasi begitu sangat masif dan ini. Ya. 2017 kemudian 2019 juga ya, betul. Waktu itu ya. Betul. Wah, ngeri betul. Banyak orang ditangkap-tangkapin. Iya, betul. Banyak orang ditangkap ya. Waktu itu memang suasananya sedang puncak-puncaknya ya. Itu sebabnya saya berkreasi lahir ya, termasuk salah satunya untuk mengurangi hal yang tidak baik. Yang seperti itu kan biasanya ada momentum. Ya, betul. Mbak Doro. Jadi momentumnya pilkada atau pilpres, perebutan kekuasaan. Betul. Nah, saya nggak tahu apakah mereka yang melakukan ujaran kebencian juga bagian dari itu, atau nggak tahu hanya simpatisannya atau apa gitu. Ya, kalau menurut penelitian, baik misalnya teman-teman di Mahfindo, kemudian di Internet Sehat dan lembaga-lembaga lain ya, pelaku ujaran kebencian, pelaku penyebaran informasi yang tidak benar, disinformasi dan informasi itu ada beberapa kategori. Satu yang memang profesional, yang memang dia dibayar ya, atau menghasilkan uang, begitu kan, menghasilkan ekonomi. Memang pekerjaannya membuat konten-konten negatif, itu satu. Yang kedua, kelompok yang bertindak atas dasar permintaan, pesanan. Kalau dalam masa pilpres, pemilu begitu ya, ya mungkin dari salah satu paslon atau salah satu caleg begitu untuk menyerang lawannya. Yang ketiga adalah pelaku yang apa ya istilahnya indirect, tidak, sebetulnya dia bukan pembuat tapi ikut menyebarkan karena tidak tahu kan. Nah, banyak orang-orang seperti itu yang karena kurang terliterasi, kurang melek digital, mereka menganggap bahwa semua konten itu positif, terjebak mengedarkan itu. Apalagi ini sesuai dengan afiliasi saya misalnya. Iya, preferensi, maka ikut menyebarkan. Iya, padahal itu tidak benar. Betul. Kemudian saya jadi korban. Itu dia. Ya. Banyak akhirnya saya ditangkap kan. Betul. Begitu ya. Modelnya seperti itu ya. Ya, jadi ada 3 pelaku utama lah ya. Begitu. Baik individual maupun atau perorangan maupun yang kelompok. Nah, setelah itu Mas, apa kegiatan dari Cyberkreasi ya? Mulai dari 2017 terbentuk dan momentumnya ketika itu sedang tidak baik-baik saja ya di media sosial kita itu. Kemudian 2009 juga mungkin puncak-puncaknya ketika itu perebutan kekuasaan nasional gitu ya, sehingga berdampak pada banyaknya orang tanpa bertanggung jawab mengujarkan kebencian dan lain sebagainya, Mas. Terus apa literasi yang terus caranya bagaimana? Iya, ada banyak program sebetulnya ya dari Cyberkreasi. Ada yang program reguler, ada yang program tahunan. Ada juga program nasional dan program yang dilakukan oleh mitra-mitra secara mandiri. Utamanya literasi digital itu berbagi, membuka kelas zamannya COVID kan semuanya pakai Zoom kan. Nah itu sharingnya melalui Zoom dengan membahas isu 4 pilar tadi. Ada cakap digital, etika digital, budaya digital, dan aman digital gitu. Jadi ada sekelompok atau beberapa orang yang bertugas atau ditunjuk menjadi mentor atau pembicara melakukan Zoom kepada kelompok masyarakat tertentu. Ada yang anak sekolah, ada yang kelompok guru, ibu rumah tangga, kelompok profesional dan seterusnya. Itu setiap hari, bahkan waktu itu terjadi paralel.
Itu sangat intensif itu. Nah, selain itu juga ada kegiatan seperti yang dilakukan ini, salah satu mitra yang paling aktif adalah Japelidi, Jaringan Penggiat Literasi Digital, yang terdiri dari dosen-dosen yang peduli pada literasi digital. Mereka rutin membuat riset survei yang kemudian dibukukan. Itu surveinya tentang macam-macam itu, misalnya tentang judi online, tentang apalagi ya waktu itu ya, tentang bullying, perisakan di media sosial. Nah, kemudian Mavindo juga aktif menggelar semacam program cek fakta kan. Ya, cek fakta ya kan, bekerja sama dengan platform. Intinya mitra-mitra itu secara perorangan atau kelompok punya program, Cyberkreasi juga punya program. Nah, program tahulannya itu kalau Cyberkreasi yang besar itu SNF, jadi Cyberkreasi Netizen Festival. Ya, itu tahunan. Kecuali tahun ini ditunda karena ada Pilpres. Iya, perhelatan politik begitu. Karena itu mengumpulkan massa kan dalam jumlah besar. Nah, biasanya ribuan itu. Terakhir di Jogja tahun 2022 ya. Itu mengumpulkan komunitas. Kemudian anak-anak muda gitulah ya. Di situ acaranya macam-macam, selain hiburan juga ada semacam kelas-kelas lah untuk literasi digital. Karena begitu sangat masif semua entitas melakukan hal yang sama, literasi masyarakat ya, dengan informasi yang benar, cek fakta dan sebagainya, ini yang membuat sekarang rasanya lebih adem ya Mas Wijaya. Mungkin itu salah satu dampak ya yang kami rasa melihat perkembangannya cukup bagus, karena catatan terakhir kalau tidak salah ingat, saya perlu cek lagi karena saya tidak hafal gitu ya. Itu sampai sekarang jumlah penduduk Indonesia yang sudah terliterasi oleh program kami itu sudah 25 juta lebih. Ya kan? Betul. Mungkin lebih ya hari ini, saya tidak hafal karena itu selalu terupdate. Jadi orang yang pernah terpapar oleh literasi digital Cyberkreasi 25 juta lebih. Itu bahkan angka tahun lalu kalau nggak salah. Mestinya lebih sekarang. Dan itu terus akan ditingkatkan gitu. Tapi kami merasa masih kurang. Gitu kan. Kurang karena mungkin orang sudah terpapar oleh literasi digital tapi pemahamannya belum cukup kuat. Iya kan? Nah, itu belum ada. Jadi kami terus mengevaluasi program-program sekaligus dampak jangka panjangnya, jangka pendek kepada para peserta literasi supaya indeks makin naik gitu. Ya. Nah, sekarang kan jumlah masyarakat kita yang menggunakan handphone, gadget itu kan besar banget. Iya. Yang mengakses internet. Itu kan jumlah pengakses internet di Indonesia kan 200 juta lebih ya. Iya. Mayoritas memakai gawai semua ya, ponsel. Nah, ini kan sangat strategis sekali untuk apapun ya, kepentingan apapun digunakan untuk mendoktrin dan lain sebagainya melalui medsos dan sebagainya. Ini tantangan banget buat teman-teman Cyberkreasi, bentengin masyarakat nih supaya nggak mudah terprovokasi, nggak mudah terhasut dan lain sebagainya. Nah, itu tantangan tersendiri atau memang secara rutin terus dilakukan dengan berbagai cara? Betul. Setiap tahun kan kami melakukan evaluasi, mana program yang belum sempurna disempurnakan, yang belum optimal dioptimalkan, yang belum efektif diefektifkan, termasuk merancang program-program apa yang lebih bisa masuk ke masyarakat. Salah satu yang menjadi concern belakangan terakhir ini kan kepedulian atau ada isu besar. Apa itu isu besar? Judi online dan pinjaman online. Jadi literasi digital, literasi keuangan yang berbasis literasi digital begitu. Di situ banyak korban soalnya ya. Banyak korban. Temuan dari Japelidi itu 65% responden itu pernah menjadi korban judi online. Kemudian pinjaman online, termasuk penipuan online. Nah, itu kan banyak banget. Nah, oleh sebab itu kami juga perlu memetakan ini siapa saja korbannya,
kemudian juga mengenali modus-modus para penipu itu seperti apa, kemudian melakukan identifikasi bagaimana siapa yang biasa kena intervensinya seperti apa, Oh. begitu, apa yang harus diajarkan kepada mereka gitu, baik para korban maupun masyarakat secara luas. Tidak hanya literasi digital, tapi juga harus ada literasi keuangan. Ya. Makanya kami juga akan bekerja sama secara lebih intensif dengan lembaga-lembaga terkait dengan masalah keuangan, misalnya Kementerian Keuangan, misalnya OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dan lembaga lain yang terkait, termasuk perbankan ya, karena mereka juga berkepentingan jangan sampai nasabah mereka menjadi korban penipuan online lah, begitu. Dan itu sudah banyak ya. Betul. Iya Mas, karena masyarakat kita kan terdiri dari berbagai macam latar belakang. Beberapa hari yang lalu kan bahkan Pak Jokowi sempat kaget karena masyarakat kita yang berpendidikan S1, S2 hanya sedikit, yang lain pendidikan dasar. Kita kalah dengan Malaysia dan sebagainya ya. Betul. Nah, ini kan tantangan banget. Nah, ini termasuk juga untuk teman-teman cyberkreasi, betul tadi memetakan ya, karena latar belakang pendidikan yang berbeda, budayanya berbeda, cara penerimaannya juga berbeda. Ini jadi tantangan banget. Oke, Ndoro Kakung, sekarang di Pilpres 2024 ini bagaimana Ndoro Kakung melihat interaksi para pengguna media sosial di Jagadmaya nih, Ndoro Kakung? Saya melihat bahwa media sosial masih menjadi salah satu kanal atau media yang dipakai oleh para politisi untuk keperluan-keperluan mereka. Itu satu. Yang kedua, masyarakat juga masih mengandalkan media sosial sebagai sarana untuk mencari informasi tentang berita-berita politik, kabar politik, dan seterusnya. Di semua kalangan atau segmen usia itu punya kanal favorit, misalnya Gen Z begitu, kanal favorit untuk mencari informasi di TikTok, Instagram begitu. Sementara yang golongan kolonial seperti kita kan masih mengandalkan Facebook misalnya gitu. Nah, fakta itu atau fenomena itu kan dibaca oleh para peserta, mereka yang berkepentingan dengan itu. Mereka yang berkepentingan dengan dunia politik, di mana sih pasar berada, di mana audiens berada, bagaimana petanya penggunaan itu, kemudian bagaimana melempar pesan, formatnya seperti apa. Itu kan sangat dimanfaatkan dan itu memang terlihat di media sosial. Nah, kita juga jangan lupa bahwa di Manila, Filipina, itu kan presiden yang terpilih, Bongbong itu sangat intensif memanfaatkan media sosial gitu. Dan ini sebetulnya sudah diawali dulu oleh Obama ketika naik jadi presiden di Amerika, ketika dia sangat intensif menggunakan Facebook. Nah, apa yang sudah terjadi sebelum ini itu terus dilakukan sampai hari ini, yaitu memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan politik, untuk mengubah popularitas menjadi elektabilitas, ya kan? Termasuk di situ. Cukup efektif ya, Ndoro Kakung. Ya, sejarah sudah membuktikan kan, dari Obama sampai presiden di Filipina, mungkin juga di sini juga sangat terlihat bahwa penggunaan media sosial untuk amplifikasi isu-isu politik juga sangat efektif. Bahkan untuk mengawasi pemerintah, memonitor pemerintah itu juga efektif kan, untuk mengubah kebijakan publik dan seterusnya. Saya kira media sosial sangat efektif. Cukup efektif ya. Banyak contohnya lah begitu kan. Jadi nggak heran kalau dalam beberapa waktu belakangan ini ada capres-cawapres misalnya yang menggunakan media sosial untuk berinteraksi dengan para pendukungnya gitu ya. Sangat normal. Bahkan saya kira semuanya lah. Semua paslon presiden dan calon presiden memakai. Caleg memakai. Nah, yang menarik adalah ini yang berbeda dari yang dulu. Apa itu, Mas?
mulai pemilu tahun ini terlihat bagaimana mereka itu menggunakan artificial intelligence. Ini yang berbeda dari ini yang berbeda, yang tidak atau belum terlihat pada pemilu sebelumnya. Sehingga orang yang sudah meninggal pun dihadirkan gitu bisa. Ya. Jadi bahkan ada perusahaan yang menyediakan gitu ya, kalau ada caleg yang kamu daripada pasang baliho, pasang spanduk nggak efektif, kamu bikin aja profilnya, avatarnya dengan AI gitu. Wajah yang kurang baik jadi lebih baik, yang kurang cantik lebih cantik, yang kurang ganteng seperti saya bisa lebih ganteng gitu kan. Pakai AI jadi untuk bahan kampanye. Dan dia bisa bicara di situ ya dengan AI itu ya. Dan itu bisa diedarkan karena bentuknya konten digital, itu lebih mudah disebarkan lewat media digital. Saya sudah lihat yang caleg satu ada. Wah, banyak Mas. Iya, saya baru lihat satu doang. Karena perusahaan yang menyediakan layanan avatar AI atau human human AI, apa istilahnya? Meta human, avatar, pokoknya wajah-wajah artificial intelligence atau kecerdasan buatan itu penyediaannya banyak, itu artinya pasarnya lumayan besar. Iya kan? Apalagi momentumnya ya sekarang ya. Dan mereka aktif iklankan diri di media sosial juga. Kalau siapa kamu mau nyalek di mana? Jadi yang kelihatan tua bisa dibikin muda gitu ya. dulu kan cuma pakai filter kan? Iya kan? Sekarang udah pakai meta human gitu. Iya. Wah, udah canggih-canggih lah. Tapi itu juga mengandung tantangan juga. Itu yang manfaat positifnya. Manfaat negatifnya kan banyak. Apa itu Mas? Salah satunya yang kemarin kejadian adalah ada satu media besar dengan anchor terkenal gitu ya, seolah-olah mewawancarai dua anak muda gitu ya. Itu diganti, dubbing suaranya diganti dengan promosi judi online. Kecolongan kan? Di situ. Jadi yang kecolongan bukan si medianya gitu. Tapi orang mengira, loh ini media kok promosi media judi online gitu. Bahkan medianya tidak tahu bahwa dia sudah direkayasa oleh para pejudi online gitu ya. Diubah suaranya. Wawancara seperti ini, wawancara bener ada, tapi suaranya diubah. Yang suara pertanyaan soal manfaat judi online, gimana cara judi online begitu. Iya. Kalau orang yang tidak tahu mengira ini konten yang valid. Konten valid. Dan itu benar karena ada orang yang wawancara dan ada orang yang diwawancara. Kemarin beberapa jam itu orang sempat bereaksi negatif terhadap media tersebut. Tapi kemudian ada yang menjelaskan, oh itu AI, itu deepfake. Jadi diganti suaranya. Diedit, dipotong-potong videonya. Canggih sekarang. Kan kita lihat juga beredar Presiden Jokowi pidato dalam bahasa Cina. Iya kan? Kemudian nggak terima yang lainnya, dirubahin loh bahasa Arab gitu ya. Itu AI. Nah ini baru tampak pada periode pemilu tahun ini. Itu bisa juga dijadikan apa ya? Tadi kampanye, negatif kampanye sudah dilakukan bisa itu ya. Bisa. Ini yang beberapa hari yang lalu menimpa media. Kan besok bisa menimpa politisi. Bisa. Calon presiden, calon wakil presiden bisa. Dan itu di Amerika Serikat terjadi kan beberapa waktu yang lalu ada meta human-nya Donald Trump ditangkap FBI. Jadi ada padahal itu foto-foto rekayasa hasil karya AI gitu. Dan sekarang sudah sangat gampang gitu membuat meta human mengganti wajah orang dan bahkan dalam bentuk video. Itu sudah sangat gampang dan halus sekali ya, nggak kelihatan ini. Betul, untuk orang yang tidak terbiasa, itu bisa terkecoh gitu. Oleh sebab itu kami di Cyber Kreasi juga mulai beberapa kali gitu melakukan edukasi gitu ya tentang satu perkembangan AI sampai hari ini seperti apa, kemampuan dan keterbatasannya, sehingga masyarakat harus merespon seperti apa. Kami juga berbicara dengan Kementerian Kominfo begitu ya untuk melakukan sesuatu gitu. Karena AI ini sebagai teknologi tidak bisa dibendung dan tidak perlu dibendung juga. Ya kan? Karena dia juga bermanfaat untuk banyak hal. Tapi ada hal-hal yang mungkin perlu diwaspadai. Seperti beredarnya konten-konten yang direkayasa dan itu sifatnya negatif.
begitu. Ini masyarakat harus bersiap dengan perkembangan teknologi informasi seperti itu ya. Siapnya seharusnya tahun lalu. Seharusnya tahun lalu. Siapnya tahun lalu. Tapi lebih baik terlambat daripada enggak dong. Betul, Mas. Oke, Ndoro Kakung, kita break sejenak. Nanti Oke. kita lanjut di segmen berikutnya. Pendengar, perbincangan dengan Ndoro Kakung semakin menarik karena memang ada yang berbeda dibandingkan tahun lalu pada kampanye-kampanye Pilpres atau Pileg, di mana para politisi sudah menggunakan artificial intelligence yang sudah banyak kita saksikan bertebaran di media sosial. Bagaimana kita mengantisipasi supaya itu juga tidak membuat masyarakat menjadi gamang. Nah, cek fakta juga penting dilakukan, tadi sudah disinggung oleh Ndoro Kakung. Nanti seperti apa yang efektif untuk dilakukan sehingga kita tidak menjadi korban itu. Tetaplah bersama kami. Pendengar dan netizen, terima kasih Anda masih bersama kami. Perbincangan dengan Ndoro Kakung di segmen pertama tadi, sebenarnya saya agak sedikit ngeri-ngeri juga ya, karena perkembangan teknologi. Ngeri-ngeri sedap, Mas. Apalagi sekarang Pilpres begitu ya, kita agak sedikit trauma dengan polarisasi yang begitu sangat masif ketika itu. Nah, bersyukur sekarang barangkali teman-teman siberkreasi sudah ini cukup berhasil mengedukasi masyarakat sehingga mereka tidak gampang terprovokasi, meskipun tetap ada saja ya, tetapi nggak seperti 2019 apalagi 2017 lalu. Nah, tantangan sekarang Ndoro Kakung tadi disebutkan misalnya artificial intelligence. Ketika dia sudah bisa menggantikan peran banyak orang. Kadang juga merekayasa, seperti yang tadi dicontohkan misalnya ada seorang news anchor yang sangat terkenal, gitu ya. Di media yang terkenal. Di media yang terkenal juga. Seorang perempuan, saya nggak perlu sebut namanya, tapi dia sangat terkenal betul gitu ya. Nah, kemudian yang diwawancara adalah dua artis yang juga sangat terkenal. Dan mungkin isi wawancara materinya itu berbeda. Nah, itu yang positif saja misalnya bagaimana dia membangun karir dan mungkin seperti itu. Tetapi yang muncul adalah dia mempromosikan judi online. Pertanyaan anchornya, bagaimana Anda menginvestasikan dalam satu merek tertentu ya, judi online itu. Nah, ini apa yang harus kita antisipasi nih, Ndoro Kakung, karena bisa jadi itu juga akan menimpa caleg-caleg atau capres-cawapres kita nanti, misalnya karakter assassination-nya bisa terjadi misalnya. Kalau kami dari cyberkreasi yang wilayah kepeduliannya itu edukasi, ya tentu saja kami memilih peran kami di situ, memberikan edukasi kepada masyarakat. Yang pertama tentang perkembangan artificial intelligence atau kecerdasan buatan itu sendiri seperti apa hari ini. Apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa ditirukan, konten-konten apa yang bisa dihasilkan oleh AI dan seterusnya. Sehingga masyarakat sadar. Jadi kan kalau orang tidak tahu barang itu apa, kan susah menerima. Mau menolak atau itu kan bingung, gamang ya. Jadi kita harus pelan-pelan memberi tahu pada masyarakat luas. Karena sampai hari ini kan tidak banyak orang di Indonesia lah, atau persentasenya sedikit lah, yang tahu apa sih sebetulnya artificial intelligence. Mungkin yang dibayangkan adalah robot, seperti dalam film-film itu, Robocop seterusnya. Itu kan representasi yang paling mudah dibayangkan orang. Ada sosok besar. Tapi kalau kita lihat representasi AI dalam film-film belakangan ini gitu ya, misalnya di Mission Impossible terakhir, Dead Reckoning itu, dia seperti jaringan komputer yang bersembunyi di dalam sebuah kapal selam begitu. Nah, tidak banyak orang yang menyadari artificial intelligence itu seperti apa wujudnya. Ya kan, jadi nggak terbayang kok bisa menjadi sebuah konten yang menipu misalnya, konten yang negatif, seperti apa. Dan orang bahkan tidak tahu sebetulnya berkat AI itu ya, sekarang kemajuan teknologi kedokteran, kemajuan rekayasa bangunan dan seterusnya, pertanian itu berkat artificial intelligence sebetulnya sudah terjadi. Memang sosialisasinya belum terlalu luas gitu ya, pemahaman masyarakat awam terhadap AI itu juga belum terlalu tinggi. Nah, oleh sebab itu pertama-tama yang kita atau kami lakukan sebagai orang yang memberi
atau kelompok yang memberi edukasi ya memberi pemahaman AI itu apa. Selanjutnya bagaimana masyarakat harus menghadapi ya perkembangan teknologi yang tidak bisa dilawan dan tidak perlu dilawan seperti itu. Apa yang harus dilakukan seandainya ada konten begitu ya. Bahkan sekarang kan ada televisi dan menggunakan penyiar. Ya, radio juga. Radio juga. Ya kan? Jadi digunakan secara luas di media pun gitu. Nah, oleh sebab itu masyarakat harus bersikap seperti apa? Yang pertama sebetulnya itu sikap yang ditanamkan sejak dini tanpa perlu tahu lebih detail atau dalam tentang AI adalah sikap. Jadi semua orang menurut saya harus menanamkan pemahaman dalam dirinya bahwa semua yang ada di internet itu belum tentu benar sampai terbukti sebaliknya. Artinya harus ada keraguan, skepticism pada diri setiap orang. Setiap kali melihat ada konten apapun lah, dari lembaga manapun, kita harus skeptis. Mau lembaga resmi, tidak resmi, otoritas resmi maupun tidak resmi, kita harus setiap kali kita terima, tahan dulu nafas, minum beberapa teguk air dingin gitu kan. Lalu apa yang harus dilakukan? Otaknya dingin, supaya kita tidak terprovokasi, tidak mudah iba, tapi juga tidak mudah jadi benci. Begitu. Harus dicek dengan sumber lain. Oke, benarkah otoritas ini mengeluarkan satu kebijakan? Oh, ternyata menurut otoritas resmi yang lain dan sudah kredibel, oh memang ada. Oh, berarti betul otoritas ini mengeluarkan kebijakan itu. Sebaliknya kalau ada konten negatif yang melihat, oh si itu ternyata begini, si itu ternyata begitu. Nah, itu juga harus tahan dulu, begitu kan? Harus kita uji apakah informasi itu valid atau tidak dengan cara bagaimana. Ya kan semuanya ada di tangan kita kan. Kita harus bisa menggunakan gawai smartphone untuk mengecek informasi itu diuji silang dengan sumber yang lain sesuai atau tidak. Jadi pertama-tama sikap itu yang paling mudah. Jadi kalau kita sebagai anggota grup WA keluarga pun gitu kan, itu juga harus begitu, tahan dulu. Belakangan ini ada perkembangan menarik sebetulnya bagi saya pribadi. Lingkungan saya kecil, lingkungan terdekat saya di grup WA keluarga itu tahun lalu nyaris tidak sampai 1% dari total konten WA yang isinya kabar bohong. Karena diskusi tentang kabar bohong itu begitu intensif pada masa-masa sebelumnya. Sehingga sepanjang tahun lalu itu hampir tidak ada konten bohong, konten hoax atau disinformasi-informasi yang disebar. Bahkan sekarang menjadi sering kali saya misalnya itu sering menjadi tempat bertanya, ini benar atau tidak? Ini sebetulnya bagaimana gitu. Ini buat saya pribadi, ini di lingkungan terdekat saya ya, kita tidak di lingkungan yang luas gitu. Itu buat saya ini perkembangan menarik. Yang positif, hal yang positif ya. Yang sangat positif. Dia menanyakan dulu. Betul. Gitu ya. Itu kan berarti muncul kesadaran. Nah, saya berharap ini makin banyak orang, makin kesadaran yang sama itu makin banyak orang yang punya, makin luas gitu ya. Dan syukur-syukur juga lebih ditingkatkan lagi kepada keterampilan misalnya tadi mengenali ini konten artificial intelligence atau tidak. Tapi buat saya ini perkembangan yang sangat menarik dan itu selaras dengan pertanyaan kenapa sekarang agak turun intensitas ininya, pertarungan di media sosial, tidak banyak lagi orang yang ditangkap, ya kan? Mungkin ada buah gitu. Ini masih panjang perjalanan, tapi satu langkah kecil kan sudah dimulai, sudah mulai terlihat hasilnya. Ibarat benih itu mulai tumbuh gitu, iya kan? Tunas-tunas yang akan berharap menjadi besar. Dan saya kira kalau ini gerakan terus dikampanyekan secara terus-menerus, mungkin ke depan kita juga akan melihat masyarakat yang lebih kuat, lebih tangguh menghadapi konten-konten negatif. Meskipun memang perkembangan teknologi informasi begitu sangat cepat dan pesat, betul. Artificial intelligence dan lain sebagainya. Nah, saya agak tertarik dengan yang tadi artificial intelligence
kecerdasan buatan tadi yang sudah mulai digunakan untuk kampanye, untuk menghadirkan orang yang sudah meninggal pun dihadirkan gitu kan. Kemarin misalnya ada salah satu partai politik yang menghadirkan sosok mantan presiden begitu yang sudah meninggal gitu. Kemudian dihadirkan kembali seperti itu. Nah, kemudian tadi ada host yang ternyata suaranya dirubah sama sekali ya. Isinya dirubah, suaranya sama ya. Tapi dia ngambil contohnya mungkin kemudian di ini ya. Nah, pesannya dirubah total semuanya ya. Ada nggak sih misalnya itu juga bisa terjadi pada capres-capres kita? Oh, sangat bisa, Mas. Sangat bisa. Itu bahkan ini kalau di dunia hiburan itu John Lennon kan hidup lagi. Iya. Ya, viral itu kemarin rekaman John Lennon dan Paul McCartney dan beberapa teman Beatles-nya kan. Kalau di Indonesia ada Melly Goeslaw dan dengan Nika Ardila gitu ya kan? Juga ya. Nah, itu sudah terjadi, istilahnya secara fenomena teknologi itu sudah terjadi, sudah itu ada digunakan secara positif ya. Secara positif, itu betul. Ya. Nah, kalau itu bisa digunakan untuk menghadirkan penyanyi yang sudah tidak ada lagi, tentu dia akan bisa menghadirkan siapapun. Entah politisi yang tidak ada lagi, tokoh yang sudah tidak ada lagi, atau memunculkan tokoh baru yang entah siapa kita nggak pernah tahu. Kan bisa saja itu muncul tiba-tiba ada sosok yang seolah-olah betul gitu ya, valid, padahal dia adalah metahuman. Dan itu di Instagram itu banyak metahuman berbentuk perempuan-perempuan seksi menjadi influencer, mendapatkan endorse sponsorship dari barang gitu ya. Followernya banyak. Padahal itu metahuman. Itu gak nyata. Itu makhluk astral. Namanya metahuman. Dia punya account diikuti ratusan ribu pengikut, mendapatkan kontrak kerja dari brand-brand besar. Itu sudah terjadi. Jadi inilah yang harus diantisipasi oleh capres-capres ini ya. Ya, tidak hanya mereka, tapi juga masyarakat kan. Iya, masyarakat. Tetapi kalau kita bicara dalam konteks capres-capres, karena kita khawatir juga nih, ada campaign negatif yang dilakukan, mungkin bukan di antara mereka. Ya. Dari luar misalnya, ya kan, untuk misalnya Ndoro Kakung 01, saya 02, si satunya lagi Faris 03 misalnya kan. Saya tidak pernah bicara apa-apa tentang 02 misalnya, tapi seakan-akan dalam sebuah wawancara saya menghakimi 0 habis-habisan misalnya begitu. Begitu juga 01 dan 03 begitu ya. Ini yang harus diantisipasi maksudnya. Betul. Ndoro Kakung. Saya kira kalau di tingkat mereka ya, para paslon itu ada pengetahuan dan kesadaran itu. Minimal di timnya, tim sukses lah, tim kerjanya ada orang-orang yang paham. Mereka itu. paham, tapi paham ada perkembangan teknologi seperti itu, bagaimana membuatnya, dan seandainya terjadi apa yang harus dilakukan. Saya lebih khawatir masyarakatnya. Nah, itu maksud saya. Para pendukungnya, simpatisan. Itu dia. Itu kan bukan peluru kendali, tapi peluru yang tidak terkendali. Nggak bisa dilihat juga, tahu-tahu ada gerakannya gitu ya. Peluru yang tidak terkendali itu memungkinkan bisa sangat terjadi. Mungkin, dan itu yang kita khawatirkan sama-sama kan, kita cemaskan. Tapi bukan tidak ada jalan keluar, meskipun tidak seketika ya, itu ya minimal ada edukasi yang terus-menerus. Ada orang-orang yang menyebarkan, mengkampanyekan perkembangan teknologi ini seperti apa, bagaimana mengantisipasinya, masyarakat harus seperti apa gitu, dan seterusnya. Ini juga kewajiban mereka ya untuk meliterasi masyarakatnya, para penduduknya gitu ya. Iya, betul. Jadi kan mereka calon pemimpin juga kan. Sejak awal juga sebaiknya ya, bukan mestinya, sebaiknya menurut saya mereka juga memberi penyadaran, edukasi tentang artificial intelligence. Ini masih sedikit disebut dalam berbagai kesempatan kalau saya lihat ya. Mereka belum menyebut secara masif begitu tentang perkembangan teknologi yang harus diwaspadai gitu ya. Ini teknologi yang baik di tangan orang yang baik. Kan teknologi selalu punya dua sisi kan. Betul. Kalau teknologi digunakan oleh orang yang tidak baik, ya pasti jadinya gitu. Juga nggak baik gitu ya. Tapi minimal saya sih berharap juga gitu ya, para paslon itu juga mulai menaikkan isu tentang kecerdasan buatan itu untuk
kemaslahatan orang banyak, untuk kebaikan orang banyak, sekaligus mewaspadai kemungkinan-kemungkinan atau potensi-potensi negatifnya. Siapapun yang terpilih, mereka kan akan menjadi pemimpin masyarakat kan. Betul. Ya, jadi mereka harus juga ikut menumbuhkan kesadaran soal itu. Ya, tantangan selanjutnya untuk media mainstream gitu ya, karena kita juga punya kewajiban mengedukasi masyarakat. Ya. Nah, sementara kita berhadapan juga dengan media sosial, maksudnya yang orang itu lebih cenderung menyimak di sana, melihat di sana, betul. karena banyak informasi yang cepat beredar, entah itu benar atau tidak. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan sehingga mengajak mereka untuk cek fakta, kalau tadi istilahnya Navin itu cek fakta gitu ya. Saya kira media sangat berperan besar ya, terutama dalam edukasi, menyebarkan informasi kepada masyarakat tentang perkembangan teknologi. Bisa mengundang para pakar, bisa mengundang para praktisi yang sudah sehari-hari bergelut, ya kan. Saya pada satu kesempatan acara begitu, saya bertemu dengan dosen-dosen di perguruan tinggi negeri maupun swasta yang menurut saya menakjubkan. Mereka banyak yang menggeluti soal itu kan, AI gitu ya, bagaimana perkembangannya, tapi juga menghadapi tantangan besar kalau mengembangkan atau meneliti atau meriset atau bereksperimen dengan AI itu butuh dana yang besar. Ya, sehingga rasanya perlu dibantu oleh banyak pihak gitu ya untuk mendorong penggunaan secara positif. Lalu kemudian ada orang-orang juga, kelompok sipil yang mulai peduli pada potensi-potensi negatif itu, yang saya kira media juga bisa berperan membantu mereka menyuarakan itu gitu. Nah, kalau tidak siapa lagi, karena ya media itu menurut saya sudah tepat lah menjadi penyampai informasi, pembawa isu, pembawa pencerahan lah bagi masyarakat, termasuk dalam soal artificial intelligence. Jadi saya berharap akan lebih banyak media, akan lebih banyak topik yang dibahas tentang AI, karena AI itu topiknya banyak banget gitu. Akan lebih banyak orang yang diundang untuk diskusi, urun rembuk, sekaligus melakukan edukasi pada masyarakat. Iya, karena pada akhirnya tugas untuk mengedukasi masyarakat berkaitan dengan literasi media dan lain sebagainya, digital dan lain sebagainya, bukan hanya tugasnya Ndoro Kakung dan kawan-kawan yang lain ya. Saya ini siapa ini Mas? Tugas kita semua. Semua gitu. ya, betul. Ndoro Kakung ya, tugas kita semua. Baik, Ndoro Kakung, terima kasih sudah hadir di studio kami. Ini sangat mencerahkan sekali. Saya juga akhirnya banyak insight baru dari Ndoro Kakung, sehingga mungkin pada saat saya siaran nanti juga saya banyak memberikan insight atau literasi apapun ya yang bermanfaat untuk masyarakat, sehingga mereka tidak mudah terprovokasi, terpolarisasi dan lain sebagainya di media sosial. Paling nggak tahan dulu gitu ya. Kita dapat info, tahan dulu. Gitu. Minum air dingin dulu. Minum air dulu. Karena nggak semua yang berada di media sosial itu benar gitu ya. Itu yang terpenting. Baik, Ndoro, terima kasih, saya selalu ya. Dengan senang hati. Baik. Pendengar dan netizen, demikian tadi kami sudah berbincang dengan praktisi media sosial Ndoro Kakung yang juga Dewan Pengarah dari Siberkreasi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada kesempatan yang lain. Saya Suwiryo.